Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma sahhil lana umurana kullaha wahdina sawa'as sabil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca kembali beberapa hal yang berkaitan dengan suqutu aw ma la dhamana fihi. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada dhamannya atau yang tidak dihukum. Perbuatan-perbuatan yang tidak dihukum. Yang ketiga disebutkan dalam kitab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qatlu difa'an 'anil nafsi awil mali awil 'irdi. Artinya membunuh dengan alasan membela jiwa, harta, dan kehormatan. Jadi ada orang yang mau menyerang kita, lalu kita melawan. Dan kita berhasil melumpuhkan dan menaklukkan orang itu. Itu namanya membela diri. Atau harta kita mau diambil orang, mau dirampok, kita lawan. Dan kita berhasil menumbangkan orang tersebut. Atau kehormatan. Kehormatan ini maksudnya adalah kalau keluarga kita diganggu, ibu kita diganggu, saudara perempuan kita, kakak kita, adik kita mau diganggu orang. Lalu kita bela mereka, kita lindungi mereka. Walaupun ketika melindungi mereka kita harus berkelahi misalnya. Dan karena kita jago silat, kita berhasil melumpuhkan mereka. Nah itu namanya difa'an 'anil nafsi, awil mal, awil ird. Makanya penting juga kita belajar bela diri itu. Pentingnya di situ. Kalau ada orang yang mau menyerang kita atau mau mengambil harta kita atau ingin menyerang keluarga kita, itu kita wajib bela. Bukan lari. Karena kita tidak bisa bela diri jadi lari ya. Terserah orang. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya dianjurkan itu orang belajar bela diri ya. Sebagaimana dalam hadis itu Rasulullah mengatakan alimu auladakum ar-rimayah alimu auladakum al-furusiyah war-rimayah was-sibah. Jadi ajarkanlah anak-anak kalian menunggang kuda atau sibahah, berenang, atau rimayah. Rimayah itu memanah. Tujuannya apa? Untuk membela diri. Jadi kita harus punya ilmu bela diri. Walaupun belajar ilmu bela diri itu juga
lama dan membosankan. Ya. Ada orang begitu mau belajar langsung mau sparring dia. Ya. Baru satu jurus langsung mau sparring. Ya. Ada juga orang yang berjurus-jurus tapi kalau disuruh sparring dia takut. Ya. Nah, itu ada begitu. Ya. Nah, ini apa hukumnya kalau kita membela diri kemudian kita berhasil? Kita baca kitabnya. Wa man qatala syakhsan aw hayawanan difa'an an nafsihi aw an nafsi ghairihi aw an malihi aw mali ghairihi aw anil irdi fa innahu la syai'a alaihi li'anna daf'a ad-darari 'anil nafsi wal mali wajibun fa in lam yandafi' illa bil qatli falahu qatluhu wala syai'a 'alal qatil. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa'a rajulun yuridu an ya'khudha mali qala fala tu'tihi malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Ya. Rawahu Muslim. Jadi, barang siapa yang melumpuhkan seseorang, melumpuhkan dalam arti menghilangkan nyawanya ya. Barang siapa yang menaklukkan seseorang atau menaklukkan hewan untuk membela dirinya atau membela orang lain. Ya. Jadi ada teman kita yang mau diserang orang, ya kita bela. Ya. Atau ada orang bukan teman kita, ya, tapi dia kita lihat terdolimi, kita ikut membela. Ya. Nah, biasanya orang yang begitu adalah orang yang sudah kelas-kelas pendekar itu, ya, berani bela orang lain. Ya. Au an malihi, atau membela melindungi hartanya. Au harta orang lain. Atau melindungi kehormatannya. Jadi orang yang menaklukkan orang lain atau membunuh hewan yang hewan yang datang menyerang. Ya, jadi yang diserang ini jiwa, harta, atau kehormatan. Atau apa yang kita miliki yang berharga. Ya. Fa innahu la syai'a alaihi. Ya. Maka sungguhnya tidak ada hukuman baginya. Ya, tidak ada hukuman atasnya. La syai'a alaihi. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Ya. Walaupun nanti pengakuan bahwa dia membela diri itu harus dibuktikan. Ya, nanti ada bab selanjutnya. Karena li'anna daf'ad darari 'anil nafsi wal mali wajib. Ya. Karena menolak mudarat yang terjadi kepada diri kita atau kepada harta kita atau kepada kehormatan kita hukumnya wajib. Ya. Jadi kita itu punya kewajiban membela diri. Ya. Jadi kalau ada orang menyerang kita, merampok harta kita atau ingin mengganggu kehormatan keluarga kita, ya kita wajib bela. Ya. Apapun yang terjadi. Karena itu kewajiban kita, apalagi kita sebagai laki-laki. Ya. Laki-laki itu punya kewajiban melindungi keluarganya. Ya. Walaupun dia tidak bisa bela diri, pokoknya buat apa yang boleh. Ya. Buat apa yang boleh. Kalau sudah dalam kondisi yang terdesak seperti itu. Fa in lam yandafi illa bil qatli falahu qatluhu wala syai'a 'alal qatl. Apabila ancaman itu tidak bisa ditolak kecuali dengan menghilangkan nyawa, ya, maka dia boleh menghilangkan nyawanya
dan dia tidak dihukum apa-apa. Ya. Jadi karena membela diri. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Rasulullah apabila datang seorang laki-laki yang ingin mengambil hartaku?" Ya, artinya dia ingin merampas hartaku. Ada datang orang laki-laki, kemudian orang ini ingin merampas saya punya harta, ingin merampok, ingin mengambil. Maka Rasulullah mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Ya. Jangan kamu kasih hartamu. Ya. Jadi kalau dia datang baik-baik ya bolehlah. Kalau dia minta kan, mungkin dia butuh. Tapi kalau dia datang marah-marah dan menodong apa semua, Rasulullah bilang jangan kasih. Jangan berikan hartamu kepadanya. Ya. Jangan karena kita takut, ambil. Biasa ada perampok, harta atau nyawa. Harta atau nyawa. Apa yang kamu pilih? Harta atau nyawa? Nah, nyawa juga, ambil juga. Ya. Bongkar saja itu lemari di sini. Karena kita takut biasanya begitu, tidak berani melawan. Ya, ada orang begitu. Ya kan tidak punya kemampuan apa boleh buat. Ya. Tapi kalau punya keberanian, kata Rasulullah SAW, jangan dikasih. Ya. Karena dia bukan haknya itu mengambil kau punya harta. Ya. Tidak boleh orang mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang kasar, yang tidak dibenarkan oleh Allah dan juga oleh hukum. Ya. Maka orang itu bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia menyerang saya? Ya. Kalau dia menyerang saya, ingin membunuh saya. Ya. Maka Nabi bersabda, "Qatilhu." Begitu lawan, serang ulang. Ya. Jadi Rasulullah disuruh lawan. Ya. Jangan biarkan dia semena-mena, tidak boleh. Orang zalim kita biarkan semena-mena, dia tambah zalim. Ini kalau kamu berani, lawan. Ya. Kalau dia jual, beli. Ya. Istilahnya, lo jual gue beli. Ya. Kalau dia mau jual, beli. Ya. Jangan biarkan. Kalau berani. Ya. Kalau berani. Ya kata Rasulullah aja, karena kalau Rasulullah orang berani. Rasulullah tuh pemberani dia. Ya. Panglima perang. Dia bilang lawan. Ara'aita in qatalani? Bagaimana kalau kami berkelahi kemudian dia berhasil membunuh saya? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa anta syahid. Kamu dihukumi syahid. Ya. Mendapatkan pahala syahid. Ya. Pahala syahid. Karena kita membela, kita punya hak. Ya. Dan hak kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang yang mengambil tanpa izin, ya, atau tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh. Kalau sesuai dengan syariat maka boleh. Misalnya ada petugas zakat minta zakat, ya boleh. Ya. Kalau zakat itu bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang yang tidak mau bayar zakat paksa, ya, boleh dipaksa itu. Orang yang mampu dan dia punya kewajiban membayar zakat, tapi dia tidak mau bayar zakatnya, maka pemerintah boleh memaksa. Ya, memaksa dia untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, itu sesuai syariat. Ya. Tapi kalau tidak sesuai, tidak boleh. Ya, itu diberikan oleh Allah kepada seseorang. Maka kalau orang yang punya harta ini, mau dirampas hartanya, kemudian dia bela diri, dan dia kalah, ya, maka Rasulullah mengatakan, hukumnya mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana pendapat Rasulullah kalau saya yang berhasil membunuh dia? Maka huwa finnar. Kalau begitu dia masuk neraka. Ya. Jadi diancam neraka dia, berarti dia yang berdosa. Ya. Nah, kalau dia yang berdosa berarti kamu tidak diapa-apakan karena dia yang bersalah. Ya. Qala Ibnu Hazm, "Faman arada akhdha mali insanin zulman min lissin aw ghairihi
fa in tayassara lahu tarduhu minhu wa man'uhu fala yahillu lahu qatluhu fa in qatalahu hina idzin fa alaihi al-qawad wa in tawaqqa'a aqalla tawaqqu'in an yu'ajilahu lissu falyaqtulhu wala syai'a alaihi li'annahu mudafi'un an nafsi. Berkata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, barang siapa yang ingin mengambil harta seorang yang lain dengan cara zalim, misalnya mencuri atau yang selainnya, mencuri, merampok, merampas dan hal-hal yang semacam itu, maka apabila pemilik harta tersebut bisa mengusir orang itu atau menghalanginya dengan cara bukan membunuh, jadi membunuh ini adalah langkah terakhir. Kalau kita masih bisa melakukan cara-cara yang lain, misalnya lapor polisi atau apalah caranya, yang penting tidak membunuh, maka fala yahillu lahu qatluhu, maka kita tidak boleh membunuhnya. Ini kata Ibnu Hazm. Walaupun ini penjelasan beliau terhadap hadis itu mungkin. Apabila dia membunuh orang tersebut saat itu, saat dia mampu melakukan hal yang lain, kemudian dia bunuh, fa'alaihil qawada, maka dia wajib bayar fidyah, bayar diat. Jadi saya misalnya diserang, mau diambil saya punya harta, kemudian saya masih punya solusi yang lain, tapi saya tidak gunakan solusi itu. Kasih pelajaran saja ini orang ini. Langsung saja. Nah itu kata Ibnu Hazm, kalau dia punya solusi selain membunuh, tapi dia membunuh, maka dia wajib bayar diat. Nah ini kata beliau. Dan kalau dia mengira bahwa orang itu akan mendahuluinya, jadi kita lihat-lihat, ini orang ini macam-macam ini. Kalau kita tidak serang duluan, dia mbak serang. Nah, supaya dia tidak dapat momentum menyerang, kita sekat duluan. Kasih lumpuh memang. Nah itu kata beliau, falyaqtulhu wala syai'a alaihi li'annahu mudafi'un an nafsi. Maka dia tidak dihukum apa-apa karena dia membela diri. Nah, jadi ini hukumannya atau penjelasan tentang orang yang membela dirinya dari serangan orang lain dan dia mengalahkan orang tersebut, maka kesimpulannya dia tidak dihukum. Tidak dihukum karena membela diri. Walaupun ada pertimbangan dari Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm dengan mengatakan kalau dia masih punya solusi yang lain. Tapi biasanya dalam kondisi yang menegangkan begitu, kita sudah tidak punya solusi yang lain. Kita dalam keadaan tiba-tiba masuk orang, itu tidak bisa berpikir kita orang. Tiba-tiba masuk, orang bawa sepeda, berteriak di rumah. Sudah otak kita sudah tidak bisa lagi. Ini solusi yang saya ambil begini 1, 2, 3. Tidak bisa berhitung itu orang. Apalagi itu orang punya isi sedikit. Dia bilang, ini kesempatan ini membuktikan ini. Jangan macam-macam kau, saya juga punya. Dia bawa peda, orang bawa peda. Ente mulia kita punya. Dia masuk kamar ambil pistol. Dia punya lebih gagah. Peda lawan pistol, tembak saja. Nah gitu. Itu biasanya orang seperti itu tidak punya pikiran yang lain. Yang dia mau bikin apa yang ada di mukanya. Apa yang ada di depan, mupak apa saja. Bahkan ada yang pakai sendok. Cuma garpu yang ada di muka. Garpu. Dia bela diri pakai garpu, cuma itu yang ada. Daripada mati konyol, dia bilang, yang penting so ada DP lawan sedikit. Nah itu kata Ibnu Hazm, kalau dia sudah menyangka kira-kira orang ini akan
mendahului, menyerang, serang memang. Apalagi ini sudah di rumah kita kan. Kalau ada orang yang masuk rumah kita bawa senjata kemudian teriak-teriak, otomatis kita sudah bukan cuma menyangka lagi, memang dia sudah mau serang kita itu kalau begitu. Ya. Kalau begitu ya sudah. Selesaikan saja. Kalau mampu selesaikan. Ya. Kalau tidak mampu pakai jurus lari saja. Ya. Kalau tidak mampu ya lari saja daripada kita mati ya biar saja harta diambil tidak apa-apa daripada kita yang mati. Ya, nanti harta bisa dicari yang lain, bisa dicari lagi. Kalau nyawa satu kali hilang, tidak bisa dicari. Jadi kalau tidak punya kemampuan ya sembunyi saja. Cari cari perlindungan. Ya. Kalau ada HP langsung telepon polisi atau apa. Ya. Kalau tidak punya kemampuan membela diri. Nah. Tapi kalau punya kemampuan bela diri, kita diberikan hak oleh Allah. Ya. Kita diberikan hak oleh Allah dan oleh syariat untuk membela diri, dan ketika kita berhasil melumpuhkan orang tersebut, maka kita tidak dihukum. Nah. Walaupun ketika persidangan, iddi'a'ul qatl difa'. Ya. Ketika kita disidang, pasti disidang. Kalau ada nyawa yang sudah hilang, itu pasti disidang. Ya. Nah, kalau orang yang berani itu, habis dia selesaikan itu orang, dia pergi kantor polisi, dia bilang, saya tadi membunuh orang, silakan tangkap. Itu gentleman, ya. Orang yang jantan itu. Ya. Nah, silakan tangkap. Nah, biasanya begitu. Nah, orang yang melakukan hal seperti itu nanti pasti disidang. Nah, di sidang itu akan ditanya apa sebabnya dia melakukan tindakan itu. Maka di sini disebutkan idza da'al qatilu annahu qatala al-majniya alaihi difa'an an nafsihi aw irdihi aw malihi fa in aqama bayyinatan ala da'wahu qubila qawluhu wa saqata anhu al-qisas wad-diyah. Ya. Apabila seorang yang melakukan tindakan pembunuhan, ya, mengklaim bahwa dia membunuh orang tersebut, membunuh korban, karena ingin membela diri, membela kehormatan atau membela hartanya, maka dia wajib fa'in aqamahu bayyinah. Dia wajib punya bukti. Ya. Jadi bukan sekedar klaim. Karena kalau sekedar klaim semua orang bisa. Ya. Itu saya mau bela diri, dia yang datang kemari. Ya. Nah, itu bisa saja sekedar pengakuan tapi kenyataannya berbeda. Ya. Maka orang seperti itu ketika disidang dia harus bawa bukti. Ya. Aqama bayyinatan ala da'wahu qubila. Ya. Qubila qawlu. Kalau dia pengakuannya itu ada bukti kalau dia itu diserang. Ya. Kalau sekarang kan bukti banyak. Ya, bisa CCTV, bisa jadi bukti. Bisa juga ada orang yang melihat. Atau bukti-bukti yang lain. Ya. Pertama misalnya di rumah kita. Nah itu sudah jadi bukti. Ya, tempat. Ya. Kemudian di bagian mana di rumah kita. Nah, apa yang terjadi. Kalau pihak berwajib kan mereka tahu itu cara mencari bukti. Ya. Senjata apa yang digunakan. Ya kan? Kemudian bagaimana model lukanya. Diotopsi. Ya. Lukanya bagaimana. Dan semuanya diteliti itu. Ya, diselidiki semuanya. Nah, di situ kalau buktinya kuat, qubila qauluhu wa saqata anhu al-qisas wad-diyah. Ya. Maka dia diterima pengakuannya dan digugurkan hukuman qisas dan hukuman diyah. Jadi tidak apa-apakan, dibebaskan. Dibebaskan. Dan ada kasus seperti itu. Ya. Ada dulu berita di Lombok itu, orang yang membunuh
orang yang mau memperkosa istrinya. Ya. Ditangkap oleh polisi, disidang. Ya. Disidang, memang harus disidang. Karena tidak bisa dibuktikan kalau tidak disidang. Ya. Bagaimana caranya membuktikan kalau tidak disidang di pengadilan? Harus sidang pengadilan. Ya. Dan ditangkap polisi. Ya. Ditangkap untuk diamankan. Ya. Kemudian setelah sidang, terbukti dia membela diri. Ya. Maka dibebaskan. Dibebaskan dari tuntutan hukuman. Jadi ternyata yang salah itu yang korban yang salah. Ya, karena dia mau memperkosa istrinya orang lain. Dan suaminya tentu tidak terima. Ya. Dan dia tidak terima istrinya diperkosa orang. Dia lawan orangnya dan dia berhasil melumpuhkan orang tersebut. Ya. Karena dia jago. Ada main dia. Ya. Ada main. Nah. Nasallallahu alaihi. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi apa-apa kepada keluarga kita. Ya. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai ada orang berganggu. Kita punya ibu, kita punya saudara perempuan, ya, anak dan seterusnya. Jangan sampai. Ya. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Ya. Was'alallaha lakumul afiyah. Ya. Jangan berharap atau jangan minta-minta ketemu musuh. Ya. Jangan meminta ketemu musuh. Tapi sebaliknya kita berdoa kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Ya, gitulah. Tapi kalau memang terjadi, ya itu kan, ini kan kalau terjadi. Ya. Kalau terjadi bagaimana? Tentu yang kita harapkan tidak terjadi apa-apa. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Dalam setiap zikir pagi kita sebutkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya. Fi dinina, fi dini wa ahli wa mali. Ya, itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kami keafiatan, keselamatan, perlindungan. Ya. Dalam diri kami, dalam harta kami, dan dalam keluarga kami. Supaya kami dilindungi semua. Lindungi kami, harta, keluarga, diminta. Kita minta kepada Allah setiap pagi. Dalam zikir pagi kita. Dan juga setiap sore. Dalam zikir sore. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Ya, waliyadzubillah. Jadi, kalau orang tersebut yang mengaku membela diri itu punya bukti dan buktinya kuat, bisa diterima, ya, maka digugurkan hukuman dari orang tersebut. Atau istilah kita, dibebaskan. Ya. Kalau istilah kita di sini, bebas tanpa syarat. Ya, bebas tanpa syarat. Bebas murni. Ya. Bebas murni. Artinya tidak dihukum dia. Ya. Tapi kenapa ditangkap polisi? Ya, itu sekedar untuk mengamankan saja. Ya. Supaya dia tidak dikeroyok orang, keluarganya orang yang korban itu. Ya. Jadi dia lebih baik. Siapa itu? Hah? Dia lebih baik ada di kantor polisi daripada di rumah. Kalau di rumah dia akan diancam oleh keluarga yang korban kan. Nah, makanya orang kalau merasa benar dia pergi di kantor polisi menyerahkan diri. Saya tadi bunuh orang, silakan tangkap. Ya, supaya apa? Supaya dia aman. Ya, dia aman di kantor polisi aman. Ya, nanti di persidangan baru dia kemukakan, dia punya bukti-bukti, dia berikan kepada pengadilan. Nah, kalau itu kuat, maka dia dibebaskan murni. Baik. Wa in lam yuqimil bayyinah ala da'wahu lam yuqbal qawluhu wa amruhu ila waliyyid dam. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a uqtassa minhu. Li'anna al-asl al-bara'ah hatta tathbutul idanah. Ya. Apabila buktinya tidak diterima, buktinya lemah, ya. Ala dakwahu, bukti atas pengakuannya itu lemah, tidak bisa diterima, maka lam yuqbal qauluhu. Maka pengakuannya atau kata-katanya tidak bisa diterima juga. Wa amruhu ila waliyyid dam. Dan keputusannya dikembalikan kepada wali korban. Ya.
Kalau wali korban memaafkan, maka itu hak mereka. Ya. Dan kalau wali korban mengatakan dikisos, maka itu hak mereka juga. Dan kalau wali korban mengatakan cukup bayar diat, maka itu juga haknya wali korban. Kenapa? Karena pengakuannya tanpa bukti. Jadi harus terpakai bukti juga. Ya, tidak boleh sekedar mengaku. Ya. Kalau sekedar mengaku, nanti semua orang mengaku. Ya. Dia bunuh orang, dia mengaku saya bela diri. Ya. Padahal memang dia yang salah. Tapi dia bilang saya bela diri. Dia yang serang saya. Nah, biasanya begitu kan. Di pengadilan itu kan tidak ada orang yang mau dihukum. Ya, seperti kata pepatah, tidak ada pencuri yang mengaku. Semua pencuri pasti tidak mengaku. Ya, menolak. Bahkan walaupun ada bukti dia tetap menolak biasanya. Karena dia tidak mau dihukum. Ya. Nah itu kata syariat, dia harus ketika dia mengaku bahwa dia itu bela diri, maka dia harus punya bukti kalau dia memang bela diri. Ya. Nanti tinggal dibuktikan apakah bukti-buktinya itu kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, maka dihukumlah dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wali korban. Ya. Kalau mau dikisos ya dikisos, kalau mau dibayar diat ya bayar diat. Tapi kalau dimaafkan semua ya maafkan semua, tidak apa-apa, bebas murni kalau dimaafkan. Itu tidak dihukum. Walaupun itu kecil kemungkinan, ya. Kecil kemungkinan dibebaskan secara murni tanpa hukuman. Minimal dibayar diat. Minimal bayar diat. Walaupun mungkin wali korbannya rela setengah diat. Ya. Bukan diat sempurna, tapi setengah diat. Ya. Wa qad su'ila al-Imam Ali radhiyallahu anhu amman wujida ma'a imra'ati rajulan faqatalahuma. Faqala in lam ya'ti bi arba'ati syuhada falyu'ta bi rummatihi. Ya. Imam Ali ditanya tentang seorang yang tentang seorang yang melihat laki-laki bersama istrinya. Ya, hanya selingkuh. Istrinya selingkuh dan laki-laki yang lain. Karena dia tidak terima, maka laki-laki itu dia selesaikan. Ya. Dia selesaikan tuh laki-laki. Dia tamatkan riwayatnya. Ya. Karena seorang suami tentu memang pasti ada rasa cemburu. Ya. Dan cemburu itu lumrah, apalagi istri, ya, atau adik perempuan, atau kakak perempuan kita, atau ibu kita diganggu orang itu pasti. Apalagi kita sebagai laki-laki. Laki-laki badan besar, ya, perut buncit. Tidak bikin apa-apa, memalukan. Ya, saya punya mama, saya punya adik, saya punya kakak. Ya, pokoknya entah mau dikelokah, yang penting selesai. Ya, urusan belakangan-belakangan. Ya. Maka ditanyalah Ali radhiyallahu anhu tentang hal tersebut. Apakah orang itu dihukum atau tidak? Ya. In lam ya'ti bi arba'ati syuhada falyu'ta bi rummatihi. Ay yusallimu ila awliya'il maqtul liyaqtuluh. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, jadi kalau orang menuduh seseorang itu berzina dan orang lain, atau dengan istrinya, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Ya. Kalau tidak bisa, kata Ali, falyuqa bi rummat, ay yusallim ila awliya'il maqtul liyaqtuluhu. Ya. Atau kalau tidak, maka dia diberikan kepada wali korban. Nanti wali korban apakah mengkisos atau tidak, itu terserah kepada wali korban. Ya.
Jadi kembali lagi tentang pengakuan membela diri harus dengan bukti atau bayinah. Fa in lam yaqumul qatilu bil fa in lam yuqim al qatilu al bayyinata wa i'tarafa waliyud dam bi anna al qatla kana difa'an intafat anhu al mas'uliyah wa saqata anhu al qisas wad diyah. Tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, tetapi wali korban, orang yang meninggal itu, mengaku bahwa yang salah itu keluarganya itu yang meninggal. Ya. Dan wali korban mengaku bahwa orang ini membela diri, makanya dia bunuh saya punya keluarga misalnya. Ya. Kalau itu boleh. Intafat anhul mas'uliyah. Maka kalau ada pengakuan dari wali korban, maka orang ini tidak dihukum juga. Ya. Dan digugurkan darinya kisos dan diyat. Jadi bebas murni. Dengan catatan wali korban yang memberikan kesaksian. Ya. Jadi dia yang membela diri, kemudian dia berhasil menamatkan orang tersebut. Tapi dia tidak punya bukti kalau dia bela diri. Tapi ternyata ada keluarga korban yang situ yang lihat, yang saksikan. Ya. Dan keluarga korban itu mengaku bahwa orang ini bela diri dia. Saya punya keluarga itu yang datang dan dia yang menyerang duluan. Orang ini mengaku. Ya. Maka kalau ada pengakuan dari wali korban, maka pelakunya tidak dihukum. Ya. Tapi jarang wali korban yang mengaku seperti itu ya. Dia bilang, tidak bisa. Walaupun kamu bela diri, tapi kenapa kamu tamatkan riwayatnya? Kan kamu bisa pakai yang lain. Biasanya wali korban juga tidak mau rugi. Ya. Jadi wali korban yang ikhlas sekali itu yang mengaku sebagai saksi dan membebaskan pelaku itu ikhlas sekali itu, tingkat tinggi DP iman. Ya. Ini kalau macam kita orang sekarang tidak ada. Ya. Wali korban pasti ingin melihat pelakunya dihukum. Walaupun dia tahu kenyataannya. Ya. Dia tahu kenyataannya itu. Ini orang ini bela diri dia tahu, tapi dia tidak mau orang itu tidak dihukum, harus dihukum katanya. Karena dia sudah mengambil nyawa keluarga kami. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau ada seperti ini dalam kenyataannya, realitanya memang ada, walaupun mungkin jumlahnya sedikit. Ya. Wali korban yang membela pelaku, ya. Yang membela pelaku dan menyatakan bahwa korban itulah yang salah sebenarnya. Pelaku ini cuma bela diri. Rawa Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yawman yataghadda idh ja'ahu rajulun ya'du wa fi yadihi sayfun mulattakhun bid-dam wa wara'ahu qaumun ya'duna khalfahu faja'a hatta jalasa ma Umar faja'al akharun faqalu ya amiral mu'minin inna hadha qatala sahibana. Faqala lahu Umar, ma yaqulun? Faqal, ya Amirul Mu'minin, inni darabtu fakhidai imra'ati. Fa in kana bainahuma ahadun faqad qataltu. Faqala Umar, ma yaqul? Qalu, ya Amirul Mu'minin, innahu daraba bis-sayf fawaqa'a fi wasati ar-rajul wa fakhidai al-mar'ah. Fa akhadha Umar sayfahu fahazzahu thumma dafa'ahu ilayh. Wa qala in 'adu fa'ud. Ya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya pada suatu hari ya, Umar sedang makan siang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mendekat dan dia pegang pedang yang ada darah, ya, mulattah bid-dam. Ya, jadi pedang yang masih ada darahnya. Kemudian di belakangnya ada sekelompok orang yang datang mendekat juga,
mendekat kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Maka orang itu pun tiba di depan Umar dan dia duduk, kemudian yang lain pun datang. Ya, ternyata orang yang banyak ini keluarga korban. Mereka mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang ini telah menamatkan riwayat keluarga kami." Ya. Maka Umar bertanya kepada orang tersebut, "Ma yaqulun?" Apakah benar yang mereka katakan itu? Ya. Jadi ditanya ulang oleh Umar. "Benar kamu bunuh dia punya keluarga, dia punya saudara?" Ya. Faqala, "Hai Amirul Mukminin, inni darabtu fakhidai imraati. Fa in kana bainahuma ahadun faqad qataltu." Ya. Dia bilang, "Hai Amirul Mukminin, saya itu mengayunkan pedang di antara dua paha istriku. Dan saya tidak tahu kalau ada laki-laki situ. Kalau ada laki-laki berarti dia kena katanya. Tapi jadi dia lihat istrinya selingkuh dengan orang lain. Ya. Dan yang dia lihat cuma paha istrinya. Dia bilang, saya tidak lihat. Yang saya lihat paha. Kalau saya ayunkan begitu kemudian ada orang yang kena, itu berarti resiko katanya. Ya, resikonya dia. Kenapa ada di situ dia? Ya. Maka Umar berkata kepada orang-orang tadi yang melapor, "Ma yaqul?" Apakah benar yang dia katakan itu? Ya. Qalu, mereka berkata, "Hai Amirul Mukminin, sungguhnya dia mengayunkan pedang dan pedang itu ayunannya kena laki-laki dan dua paha wanita." Ya. Jadi redaksi ucapannya beda. Ya. Kalau tadi kan laki-laki mengatakan, "Saya ayunkan pedang di antara paha saya punya istri." Kalau ada orang situ kena, ya itu apa boleh buat ini? Itu pengakuan dia. Tapi keluarga korban mengatakan dia ayunkan pedangnya kepada orang ini, ya, tapi kena kedua paha istrinya. Berarti ada kecocokan, yaitu ada dua paha istri. Sama-sama mengucapkan dua paha istri, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Ya. Berarti terkonfirmasi bahwa orang yang dia tebas itu, ya, ada sama istrinya. Artinya dia membela kehormatannya. Ya. Paham ya? Artinya dia membela kehormatannya. Karena dia lihat orang mengganggu istrinya, maka dia selesaikan. Dan itu terkonfirmasi dengan pengakuan keluarga. Walaupun dengan redaksi yang berbeda. Nah, ini memang pintar-pintarnya hakim mengolah kata-kata. Ya, karena ketika orang bersidang, itu pasti pihak yang saling berlawanan ini menggunakan redaksi kalimat yang menurut mereka menguntungkan mereka sendiri. Ya. Orang yang melaporkan menggunakan kata-kata yang menguntungkan dirinya. Orang yang tertuduh akan menggunakan kata-kata yang menguntungkan dirinya. Nah, nanti disitulah diuji kecerdasan hakim. Bagaimana caranya dia menarik kesimpulan. Ya. Nah, ini Umar bin Khattab menarik kesimpulan, apa katanya? Fa'akhadha Umar sayfahu fahazzahu thumma dafa'a ilaihi. Ya. Kemudian Umar mengambil pedang orang tersebut, ya, fahazzahu, dan menggetarkannya atau mengayun-ngayunkannya dan memberikan kembali kepada tuannya. Ya. Kemudian apa kata Umar yang terakhir? Ini yang menjadi top inti. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada orang tersebut, "In adu fa'ud." Umar mengatakan, kalau mereka ulangi lagi seperti itu, bikin lagi. Jadi kalau mereka datang lagi ganggu istrimu, seka lagi, seka. Ya, itulah bahasa karcarnya.
Kita orang bahasa, ya. Jadi Umar bin Khattab menyimpulkan bahwa orang ini betul. Dia menebas orang itu karena orang itu ganggu istrinya. Ya. Dan dia menjaga kehormatan keluarganya. Ya. Dan itu terkonfirmasi dari pengakuan atau dari redaksi kata-kata keluarga korban. Walaupun berbeda dia punya redaksi. Tapi terkonfirmasi bahwa ada satu orang di antara dua paha perempuan. Ya. Dan perempuan itu dia punya istri. Ya, berarti terkonfirmasi kalau dia membela kehormatan keluarganya. Maka dia selesaikan. Makanya Umar mengatakan, kalau mereka ganggu lagi istrimu, bikin lagi. Artinya suruh membunuh, bukan. Bukan disuruh membunuh. Artinya kalau kamu dizalimi lagi, maka kamu harus bela diri. Harus bela kehormatan, harus bela hartamu. Kalau ada orang yang merampas kamu punya harta, ada orang yang mau ganggu kamu punya keluarga, kamu harus bela. Ya, bela dirimu. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan perintah untuk membunuh orang, bukan. Ya, tapi perintah untuk membela kehormatan kita, membela hak kita. Waruya an Zubair annahu kana yawman qad takhallafa 'anil jaysh wa ma'ahu jariyatun lahu fa'atahu rajulani faqala a'tina shay'an fa'alqa ilayhi ta'aman kana ma'ahu faqala khalli 'anil jariyah fadarabahuma bisayfihi faqata'ahuma bidarbatin wahidah. Ya. Dan diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala bahwa suatu ketika, suatu hari, dia pergi bersama pasukan dan dia terlambat. Ya. Dan dia membawa dua orang budak perempuannya. Atau satu orang budak perempuannya. Ya. Maka tiba-tiba datang dua orang laki-laki merampok. Di tengah jalan ini. Ya. Dia kira Zubair bin Awam ini orang biasa. Ya. Maka dua orang perampok itu mengatakan, a'tina syai'an. Kasih kau punya harta. Perampok kan begitu. Kasih. Apa yang kau punya? Kasih. Maka Az-Zubair memberikan kepada mereka makanannya. Ambil semua itu barang. Tapi tidak puas itu perampok. Ya, biasanya perampok gitu. Tidak puas dia. Dia rasa ini orang boleh diperas ini. Ya, boleh diperas. Dia bilang, karena kita dua orang, dia cuma satu orang. Peras. Setelah dikasih hartanya, dia bilang, ambil, serahkan yang lain lagi. Diserahkan lagi. Yang terakhir dia punya jariyah. Dia punya budak perempuan itu. Dia bilang, serahkan juga budak perempuan bersama kami. Ya. Khalli anil jariyah. Serahkan juga itu budak perempuan. Nah, Zubair bilang, oh belum tahu ini orang. Kemudian dia ambil pedangnya. Fadarabahuma bisayfihi faqata'ahuma bidarbatin wahidah. Dia ambil pedangnya, diayunkan. Satu kali, selesai dua orang. Ya. Jadi dua orang perampok itu selesai dengan satu kali tebasan. Ya, dia bilang, ngana tidak tahu kita. Ya. Kita sudah kasih makan, kita sudah kasih, masih minta lagi budak. Orang begini bilang tidak boleh kasih hati. Ya. Kasih hati minta jantung, sudah. Dia satu kali tebas. Ya. Dua tumbang. Zubair bin Awam, orang penunggang kuda, ya. Penunggang kuda dan juga pahlawan, ya. Tidak takut dia. Zubair bin Awam, menantunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Termasuk orang yang pertama masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Ya. Diganggu oleh perampok, dia bilang ini perampok tidak tahu siapa saya, katanya. Sudah dikasih, dia punya makanan dikasih. Minta lagi budak perempuannya, dibilang tidak. Dia ambil pedangnya, dia seka. Ya, selesai itu dua orang perampok. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa in idda'a al-qatilu annahu shala alaihi wa ankara awliya'ul maqtul, fa in kana al-maqtul ma'rufan bil birri wa qatalahu fi mahallin la raiba fihi lam yuqbal qaulul qatil. Wa in kana ma'rufan bil fujuri wal qatilu ma'rufan bil birri
fal qawlu qawlul qatil ma'a yaminihi. La siyama idza kana ma'rufan bita'arrud lahu qabla dzalik. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apabila seseorang mengklaim ya bahwa dia telah diserang oleh seseorang, kemudian dia membunuh orang tersebut. Kemudian wali korban membantah. Ya, wali korban membantah pengakuan itu. Nah, dilihat apabila orang yang terbunuh itu ma'rufan bil birri. Orang yang terbunuh itu orang yang dikenal sebagai orang baik. Ya. Wa qatalahu fi mahallin la raiba fihi. Ya, la ribata fihi. Dan dia terbunuh di tempat yang tidak diragukan. Artinya orang ini tidak mungkin menyerang orang lain. Ya. Lam yuqbal qaulul qatil. Maka kata-kata si pembunuh, si pelaku tidak diterima. Ya. Paham ya? Jadi ada orang yang mengambil nyawa orang lain, kemudian wali korban melaporkan itu kepada pihak berwenang, tapi pelaku ini mengaku bahwa orang itu datang menyerang saya. Ya. Maka kata Syekhul Islam, dilihat korbannya siapa. Kalau korban ini orang yang dikenal orang baik-baik, ya, dan tempat kejadiannya juga ya bukan di rumah orang itu, ya, tapi di tempat yang lain, yang memungkinkan pelaku untuk menyerang atau orang itu untuk menyerang. Ya. Jadi tidak diragukan di tempatnya itu. Maka pengakuannya tidak diterima. Ya. Karena apa? Karena wali korban membantah. Dia bilang tidak, saya punya anak ini orang baik-baik, tidak mungkin dia bikin begitu. Ya. Karena dikenal orang baik ini di kampung, dikenal orang baik dia. Tidak mungkin dia serang orang lain. Nah, maka pengakuan orang itu tidak diterima. Tapi kalau sebaliknya, korban itu ma'rufan bil fujur, wal qatil ma'rufan bil bir. Korban itu dikenal orang yang fajir, ya, orang yang memang tidak betul, ya, orang yang tidak betul, ya, sering melakukan keonaran misalnya. Ya, orang nakal, sedangkan pelakunya ini dikenal orang baik. Artinya orang yang tidak mungkin melakukan sesuatu kalau dia tidak terpaksa. Ya. Maka kalau seperti itu kondisinya, qaulul qatil yuqbal. Dengan syarat dia mau bersumpah. Ya. Jadi perkataannya diterima dengan syarat dia bersumpah demi Allah. Ya. Demi Allah tidak melakukan sesuatu kalau tidak terpaksa. Dia bilang, saya tidak pernah melakukan apa-apa, karena terpaksa saja, karena membela diri. Ya. La siyama, apalagi kalau orang tersebut, pelaku tersebut, ma'rufan bita'arrud lahu qabla dzalik. Ya. Orang yang pelaku ini dikenal sebelumnya adalah orang yang tidak mau berbuat yang macam-macam, ya, dan dia sering diancam atau sering dikata-katain lah begitu sama korban itu, ya. Jadi misalnya, ada yang melakukan sesuatu karena diejek, dihina, ya, diancam, tapi dia berusaha menghindar terus, ya, menghindar, ya. DP laste tidak bisa menghindar lagi. Tidak bisa lagi menghindar. Memang sudah terpaksa. Akhirnya apa boleh buat? Ya. Dia keluarkan dia punya kemampuan. Dia keluarkan dia punya ilmu. Akhirnya dia berhasil menaklukkan orang yang selama ini mencoba bikin gara-gara sama dia. Ya. Jadi yang bikin gara-gara itu yang korban itu. Dan korban itu memang dikenal orang yang suka bikin gara-gara. Ya. Dan orang ini orang baik, yang membunuh ini orang baik. Dan dia digara, dia menghindar terus. Ya. Tapi karena sudah terlalu sering menghindar dan terdesak. Ya, sama kisahnya seperti perang Badar antara
Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan ayahnya itu, ya kan? Ya, perang Badar kita sebutkan. Abu Ubaidah menghindar terus. Ayahnya dia kejar terus. Ya. Lama-lama sudah terdesak, tidak ada lagi tempat menghindar. Apa boleh buat? Ya. Daripada meninggal, medan perang ini Pak. Antara kamu yang terbunuh atau saya yang terbunuh. Ya. Dia sudah berusaha menghindar karena ayahnya itu. Dia bilang, sudah, sampai sini saja. Tidak ada lagi tempat menghindar. Dia selesaikan. Ya. Nah itu namanya menghindar. Nah, kalau seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka orang tersebut diterima pengakuannya dengan catatan dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menguatkan dia punya pengakuan itu dia bersumpah. Ya, dan sumpah atas nama Allah itu ya, bagi orang beriman resikonya berat. Ya. Karena akan dibawa sampai hari akhirat, sampai hari kemudian itu sumpah itu. Walaupun orang sekarang banyak sekali yang bersumpah, habis itu dia lupa dia bersumpah. Ya. Sumpah sudah jadi sampah. Ya. Sumpah sama dengan sampah. Tiap hari bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Demi Allah saya berjanji. Banyak sekali janjinya. Tapi dia tidak hiraukan. Padahal dalam syariat, sumpah ketika kita menyebut nama Allah, itu resikonya besar. Ya, resikonya besar. Ya. Makanya jangan main-main dengan sumpah. Ya, dalam syariat tidak boleh main-main dengan sumpah. Ya. Karena kalau tidak di dunia dapat dia punya ancaman, maka di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Karena dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mau dibawa nama-namanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya. Allah akan marah. Ya. Makanya bagi siapa yang sudah pernah bersumpah atas nama Allah, maka tidak boleh main-main. Ya. Kalau takut sumpahnya itu akan kembali kepada dirinya, maka dia wajib membatalkan sumpahnya dan membayar tebusan. Ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersumpah tidak mau memberikan nafkah kepada Mistah. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuhibbu ahadukum kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surah An-Nur Astagfirullahaladzim. Apa ayatnya? Astagfirullah. Saya lupa ayat. Quran surah An-Nur. Ya, siapa yang hafal surah An-Nur? Astagfirullah. Ya, kita buka Quran. Kita akan baca ayat yang sering kita sebutkan ini. Sering kita baca ayatnya, ya Allah. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kamu memaafkan dan kamu melapangkan dada. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu. Apakah kalian tidak ingin kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu ayat disebutkan oleh sebagian para ulama berkenaan dengan peristiwa yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika anaknya Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang, dan salah satu orang yang ikut menyebarkan fitnah itu adalah orang yang bernama Mistah, dan Mistah itu termasuk keluarganya Abu Bakar As-Siddiq.
Maka Abu Bakar murka. Dan Mistah ini nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi marah Abu Bakar Siddiq karena orang yang dia tanggung nafkahnya ternyata ikut menyebarkan fitnah. Ya. Walaupun Mistah sendiri ketika menyebarkan itu dia tidak cek dan recheck dulu. Ya. Dia ucapkan begitu saja. Dia tidak tahu kalau itu fitnah atau apa. Ya. Tapi sudah tersebar. Sudah jadi hoax. Sudah jadi hoax yang sangat melukai martabat. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tidak nafkahi lagi kamu. Ya, saya tidak akan menafkahi kamu lagi. Ya, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu. Kemudian ketika turun ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari fitnah tersebut, maka orang-orang yang orang-orang yang menyebarkan fitnah itu dihukum oleh Nabi SAW dengan cara tidak diajak bicara. Ya. Tidak diajak bicara, diboikot. Ya. Diboikot beberapa waktu, kemudian turun ayat, ya, bukan Allah. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang yang menyebarkan fitnah itu sudah bertaubat. Ya, sudah bertaubat dan mereka merasa sempit kehidupannya di dunia. Ya. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Ya, wa dhaqat alaihim sampai mereka merasa tersiksa dari hukuman yang diberikan oleh Nabi. Walaupun hukumannya cuma berupa boikot, ya, tidak diajak bicara. Tapi semua orang yang tidak ajak bicara orang. Satu Madinah tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau ngomong sama mereka. Ya. Sampai-sampai kalau ke masjid tidak ditegur. Ya. Tidak ada yang mau tegur. Ada wa ala thalathatil ladzina khulifu, ada 3 orang yang disebutkan dalam Quran surat Taubah itu. Ada 3 orang yang menyebarkan fitnah itu. Tapi mereka orang beriman. Berbeda dengan orang munafik. Ya, ini yang bertiga ini beriman. Dan mereka dihukum oleh Nabi dengan cara begitu. Tidak diajak bicara, semua orang tidak yang bicara. Sampai-sampai kalau mereka ke masjid, ya, cuma ada orang 3 saja. Yang lain tidak ada yang berbicara. Disalami, salamnya pun tidak dibalas. Jadi mereka merasa sempit sekali dunia. Cuma kita orang 3 di dunia ini. Tidak ada teman lain. Teman lain tidak ada yang mau dekat. Ya. Di masjid pun mereka semua tinggal di hook. Tidak ada yang mau gabung dengan mereka. Yang mau bicara, ngobrol, tidak ada. Ya. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah, dan Allah beritahukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 orang itu sudah bertaubat dari kesalahannya. Maka Nabi kemudian memaafkan mereka. Nah, itu termasuk itu. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka sudah dimaafkan, Nabi sudah memaafkan juga, maka Abu Bakar As-Siddiq juga diberikan arahan oleh Rasulullah SAW untuk memaafkan. Abu Bakar memaafkan, tapi dia sudah bersumpah sebelumnya. Ya, maka bagaimana caranya? Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarat sumpahnya. Kemudian dia pergi lagi sama Mistah dan mengatakan, nafkahmu saya berikan kembali. Ya, karena sudah dimaafkan oleh Rasul, ya, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar bilang, saya datang untuk memberikan lagi kamu punya nafkah. Ya, jadi dia tanggung ulang. Ya. Dan sebelumnya dia bayar kafarat sumpah dulu, karena dia sudah bersumpah. Beliau bayar kafarat sumpahnya, kemudian beliau kembalikan dia punya nafkah. Nah, itu namanya sumpah dalam Islam. Jadi sumpah itu ada aturannya, tidak asal ucap. Ya. Makanya kalau kalau bersumpah itu harus dipikir matang-matang. Ya. Tidak boleh sembarang sumpah. Ya. Demi Allah itu tidak boleh. Ya. Takutnya nanti jatuh ke dalam sumpah yang bisa memberatkan kita di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebab yang ketiga, di mana orang yang melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum, yaitu ketika dia membela diri atau membela hartanya atau membela kehormatan keluarganya. Walaupun tentu dia harus punya bukti kalau dia betul-betul membela. Jadi bukan hanya sekedar mengaku membela, tapi memang punya bukti dia. Ya, dan bukti itu nanti diajukan di persidangan, di muka hakim. Ya. Nah, kalau buktinya kuat, maka pengakuannya diterima. Tapi kalau buktinya tidak kuat, maka otomatis tidak diterima pengakuannya dan bisa jadi dia yang dihukum juga. Ya. Terserah hukumannya nanti. Kalau wali korban mengatakan kisos, ya kisos. Ya. Kalau mengatakan diat, ya diat. Ya. Bayar diat 100 ekor unta. Ya. Atau kalau dimaafkan, ya bisa. Ya. Itu tergantung kepada keluarga si korban. Ya. Karena apa? Karena pengakuan membela dirinya tidak terbukti. Baik. Saya kira ini saja pelajaran kita pada malam hari ini, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.